Kan sekarang musim-musim hujan, Mm-mm. apalagi kabel kadang-kadang dia mati, tapi mudah-mudahan yang mati-mati terus. Karena ada keluhan begini, waktu kita suami pergi ambil anak sekolah, tiba-tiba kita ada dengar RRI Pro 1, kita bilang siapa senyap bersuara. Mhm. Dia bilang begini, mati lampu. Baik. Jadi orang bapak di sebelah sama dengan orang. Mhm. Karena satu aliran kok, memang beberapa kali itu mendaki di Iya. PLN, solakuran, memang so dekeng. Tapi kan rasa was-was, apalagi ini bulan Oktober. Untuk orang ada acara-acara, hari ulang tahun. Belum lama lagi ini 13 kita PAD di Mayoni. Nah, baru Ibu Esti tanggal 24 hari PBB. Ibu Esti biar dia matuka baru panggarap dan Oke. Jadi ke depan supaya kita mau minta tuh PLN, dong bilang kan mau dapat bonus kalau rajin-rajin bayar. Number one, kita tanggal 5 saja kalau so gajian, apalagi so pensiun toh. Baik. Orang bilang, Sartono, mana dibayar itu PLN, jangan maksudnya dapat bonus tuh orang. Karena bapak yang di PLN besar bilang, kalau rajin bayar, number one, dapat bonus. Jadi memang kita serasakan itu, kita respon Pak PLN. Tapi puji Tuhan, di saat-saat begini, karena ujung-ujungnya kalau dia koslet, kebakaran. Bahkan kita di rumah tinggal habis. Satu sahana. Itu barang. Tapi kan orang manusia ada punya imun. Jadi orang harus kuat dan respon jo pada PLN tetap menjadi solusi yang terbaik. Lagi di RRI menjawab ini dia. Terima kasih halo RRI. Priscila. Terima Jadi kasih. kurangnya saya minta maaf. Baik. Dan semoga Hendra Asanya uji kompetensi number one. Terima kasih Terima Ibu kasih. Feni. Shalom. Semoga RRI tetap jaya di udara. Damai di hati. Terima kasih. Selamat. Apalagi pimpinan. Baik, Shalom. damai di hati, pagi menjelang siang. Ibu Feni yang ada di Kombos sudah memberikan katakanlah di kesempatan siang hari ini, rajin bayar akan ada bonus katanya dari PLN ya. Namun memang ada beberapa hal mungkin juga yang perlu diperhatikan atau digarisbawahi. Nanti kami akan teruskan Ibu Feni, ditunggu untuk updatean selanjutnya. Untuk Anda juga pendengar di 082195835080 yang mengikuti dari siaran terestrial siang hari ini terkait dengan beberapa pelayanan publik yang biasanya dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Adakah keluhan Anda pendengar di 082195835080? Selain melalui sambungan telepon, Anda juga bisa ke WhatsApp dan SMS di nomor yang sama. Juga Anda bisa menonton pendengar untuk siaran Halo RRI siang hari ini di YouTube channel RRI Manado. Silakan pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan pelayanan kependudukan sudah pasti ya. Ketika Anda membuat yang namanya kartu tanda penduduk ataupun bahkan KTP elektronik, kartu keluarga, akta-akta dan lain sebagainya, adakah Anda menemui kendala seperti itu? 082195835080. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai, halo RRI. Kali ini ada apa Pak Sagai? Kita pernah usul di Halo RRI yang bukan minggu yang lalu. Kapan? Sebelumnya. Baik. Tentang gas. Kalau dulu mulai nih gas 3 kilo. Setelah pasang di kompor, DP gas full. Tapi sekarang, setelah ambil gas, pasang tinggal 2/3. Apakah memang sobat itu? Atau ada kecerobohan atau sengaja dari pengisian itu, sehingga tidak perlu lagi? Ini dipertanyakan kepada ya tentu yang Pertamina atau apa itu. Di mana Pak Sagai? Di Bitung atau di? Di Bitung. Di Bitung, maksudnya baru kemarin kita ambil gas dan sehingga beberapa kali kita lihat setelah pasang cuma 2/3 DPIC. Baik. Agar supaya ya kita kan bayar full sesuai standar. Tapi hasilnya tinggal 2/3 jadi sudah lama habis juga. Pak Sagai tidak membawa kembali ke tempat beli, begitu Pak Sagai?
Sophie tanya, itu kan dalam keadaan segel, kan susah orang mau merontak di situ karena itu memang pangkalan resmi. Mereka cuma bilang, orang cuma terima model begitu. Baik, jawaban pangkalan seperti itu ya? Iya. Oke. Karena itu dalam keadaan segel. Oleh karena itu, kita kira itu harus pertanyakan lebih di atas. Ya. Agar supaya ya bukan cuma kita. Tuh hari Pak Klik di Motoling menyampaikan hal yang sama. Berarti ini ada keseragaman. Jadi bukan hanya di Bitung begitu ya, di bukan Motoling cuma juga. Di Bitung. Kemudian di di Jokowi di Tomohon juga, Jokowi juga pernah mengangkat hal yang sama. Baik. Berarti ini merata di seluruh daerah. Ya mudah-mudahan ini ada solusi, ada penjelasan siapa dia kurang 2/3 agar supaya orang semua yang pengguna gas tidak kaget lagi. Tapi kalau itu cuma kecerobohan atau kesengajaan, ya waktunya untuk diketahui. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sagai. Oke, itu selamat saja. Siang. Terima kasih, salam, lanjut. Baik, itu dia Pak Sagai yang ada di Bitung, pendengar yang menyampaikan gas yang dibeli saat ini ketika sampai ke tangan masyarakat berkurang begitu ya isi gasnya. Dan ketika ditanyakan ke pangkalan, jawaban yang diberikan adalah memang sudah seperti itu. Jadi memang produsen dan juga penyalur utama ini Pak Sagai, Pertamina akan menjadi tempat kita bertanya nantinya. Akan kami teruskan ke tim Halo RRI, ditunggu Pak Sagai karena ini pertanyaan juga apa yang disampaikan oleh Pak Sagai. Sudah cukup lama saya sempat membawakan Halo RRI saat itu dan Pak Sagai juga beberapa pendengar yang lainnya ini memberikan kurang lebih pertanyaan yang sama ataupun bahkan keluhan yang sama. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp chat dari Bung Maksi di Kelurahan Sumalangka, Tondano. Saya ingin menyampaikan kembali keluhan saya beberapa waktu yang lalu tentang penebangan pohon. Namun kita tahan dulu, akan ke penelpon. Halo, selamat siang. Halo RRI. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Cliff dari Motoling, belum pindah-pindah channel. Bung Cliff di Motoling. Ada apa sih yang hari ini Bung Cliff? Aduh, kita suka mau cari tahu tuh. Kan so bilang-bilang berapa bulan yang lalu, Dang. Yang mana? Ya, Pilkades. Baik. Masih dengan masalah yang sama? Iya, masih masalah yang sama. Boleh kembali didetailkan agar supaya nanti saya teruskan ke Halo RRI dengan jelas. Mencari solusi, jangan sampai jalan buntu, Kang. Iya. Kan program Halo RRI berarti kan setiap keluhan dari pendengar masyarakat nanti diteruskan, ditanyakan kepada stakeholder, begitu kan? Baik. Tentang pemilihan saya mau ulang, Kang, diperjelas. Hukum tua di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2019 sekitar 80-an sempat dapat info belum ada pemilihan hukum tua definitif. Kepala desa ya. Nah, hukum tua kan biasanya kan cuma di Minahasa. Secara nasional kan kepala desa. Makanya sebagai masyarakat mempertanyakan hal itu karena hanya diisi terus dengan penjabat-penjabat. Baik itu dari struktural, sekarang so merata dari bidan, sampai kapasitas yang di pemerintahan itu kurang toh. Jadi masalah itu jadi polemik kepada masyarakat. Ini kapan? Dipertanyakan kapan? Karena kemarin bilang, 2 tahun lalu itu semua diadakan, tahun ini diadakan. Dapat informasi lagi tahun depan, awal tahun. 2026. Jadi, dengar-dengar tahun 2026. Resmi kata ini lagi wacana, tapi belum tentu. Makanya sebagai masyarakat mohon tim RRI kalau memang ada program ini untuk mencari solusi, berusahalah, ya kan? Karena menjembatani untuk memberikan informasi supaya orang tahu. Bagaimanapun DP jawaban harus orang tahu. Karena ini mewakili masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, hukum tua. Masyarakat mempertanyakan permasalahan yang terjadi di desa. Waktu bakal lain, sudah tertib, apalagi
begitulah Baik. tentang dana-dana. Nggak tahu kemana mengalir kemana. Sekali lagi Bung Cliff, lebih tepatnya di mana posisinya hukum tua? Aduh, banyak desa. Desa Powalutan, Desa Beringin, Desa Mopolo, Desa Pontak, Motoling, Desa Motoling kan ada 4. Sekitar ada 2 desa lagi yang belum. Baik. Di seputaran. Ada banyak di daerah Tompasuk Baru, Oke. daerah Modo Inding. Jadi masih sekitaran 80-an kalau tidak salah ya, pokoknya puluhan. Jadi mohon tolong dari tim RRI, Ya. ambil kebijakan. Dalam arti begini, sebagai masyarakat, kita juga sebenarnya semalu sih mau mengeluh terus. Tapi kan karena ada Halo RRI kan menjembatani. Ya. Ketika ada usulan, ada pengeluhan dari masyarakat, tolonglah ya kan seperti Baik. itu. Dan selama media kan terpercaya. Gimana? Pasti, dan selama ini belum mendapatkan jawaban begitu ya? Belum dapat. Oke. Makanya kan dari tim RRI sempat kita dengar wawancara dengan Bupati, Ya. tapi tidak etis, tidak elok kalau mau sampaikan di sini. Ada wartawan yang dekat dengan itu, tapi tolonglah tanya, boleh kan ada humas di sana, supaya kan kita puas. Baik. Kalau baik. begini ya nanti dan terang hubungi dari pemerintah Kementerian Desa dan kalau begitu. Baik. Atau bila perlu yang lebih apa lagi, itu saja ya. Baik Bung Cliff, terima Ya. kasih. Selamat siang. Tidak usah ragu, tidak usah malu katanya ya. Kalau misalnya ingin bergabung di Halo RRI dengan jawaban atau dengan pertanyaan yang sama karena belum mendapatkan jawaban, tidak apa-apa Bung Cliff, karena tim Halo RRI juga setiap saat ini berusaha untuk mendapatkan jawaban karena ini kondisi yang tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan keluhan dari masyarakat desa setempat. Ada puluhan desa ternyata, apakah roda pemerintahan berjalan efektif di bawah pimpinan penjabat? Belum ada hukum tua definitif, disampaikan tadi Bung Cliff di Motoling. Kita akan teruskan ke tim Halo RRI, diusahakan Bung Cliff akan mendapatkan jawaban secepatnya, ditunggu. Kali ini tadi saya menyambung lagi apa yang disampaikan oleh Bung Maksi yang sudah bergabung di WhatsApp chat tadi terkait dengan penebangan pohon-pohon hutan dan eksploitasi penambangan batu di bagian selatan yang terus mengarah ke barat dari kompleks tempat tinggal saya yang masih terus terjadi, yang sangat berpotensi memusnahkan semua satwa yang selama ini bermukim di wilayah tersebut karena hilangnya habitat mereka dan juga bisa menyebabkan perubahan ekosistem alami di situ. Mohon pihak terkait yang bertanggung jawab, entah pemerintah Kabupaten Minahasa ataupun bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk serius menangani hal ini karena dalam jangka panjang hal ini akan sangat merugikan. Bung Maksi di Kelurahan Sumalangka Tondano akan saya teruskan terkait dengan hal ini juga yang memang sudah sering disampaikan oleh Bung Maksi untuk kesempatan Halo RRI. Di Halo RRI pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga 082195835080. Masih banyak mungkin terkait dengan pelayanan publik yang ingin menjadi atau ingin Anda sampaikan ke Halo RRI agar supaya mungkin mendapatkan jawaban secepatnya. Atau juga untuk Anda yang mendapatkan pelayanan-pelayanan yang tidak mengenakan begitu ataupun bahkan tidak memuaskan dari pelayanan publik yang Anda. Apakah Anda juga katakanlah pernah mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan di instansi pemerintah? Mungkin di kantor pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, ataupun bahkan perizinan. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami pendengar di 082195835080 untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Di mana pendengar mengangkat terkait dengan pelayanan-pelayanan mungkin instansi pemerintah, pelayanan publik yang menurut Anda sempat mengalami beberapa masalah. Nanti mengapa mungkin masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan publik, apa yang menjadi akar masalahnya. Katakanlah apakah ada mungkin SDM-nya, sistemnya mungkin atau pengawasan yang kurang. Silakan untuk Anda bergabung di 082195835080. Siang hari ini pendengar untuk Halo RRI juga bisa Anda dengarkan dari tentunya laman audio live streaming kami di rri.co.id ataupun bahkan Anda bisa bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital. Silakan juga Anda pendengar mengikuti Halo RRI siang hari ini menonton di channel YouTube kami RRI Manado. Di kolom komentar juga bisa Anda sampaikan terkait dengan keluhan yang sama terkait dengan pelayanan publik. Kita jeda sejenak. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama,
Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet Kang urusin surat izin. Kita pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air. Kita ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan. Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting. Jangan salah, kita keluhan lebih penting for banyak orang katu. Sudah. Jangan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado menemani dengan Halo RRI. Sudah di menit ke-50 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu sebaik-baiknya pendengar untuk bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, di mana terkait dengan pelayanan publik yang mungkin saja tidak memuaskan menurut Anda ataupun bahkan ada pengalaman-pengalaman keluhan tentang kualitas, waktu, atau juga katakanlah ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Tentunya kita mengetahui pendengar pelayanan publik yang sudah diberikan saat ini terkait dengan tadi sempat saya sampaikan administrasi kependudukan. Adakah Anda yang mengalami sedikit masalah? Anda tinggal melaporkan di Halo RRI siang hari ini pendengar, dan kami akan konfirmasi ataupun bahkan klarifikasi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi bersama pihak-pihak terkait. Sudah pasti terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan sudah pasti akan mencari jawabannya ke nanti Dukcapil terdekat ataupun bahkan di sekitar Anda. Juga pelayanan perizinan ini yang atau juga investasi yang sering sekali menjadi pertanyaan dari masyarakat terkait dengan perizinan izin usaha ataupun bahkan IMB atau PBG. Dan juga biasanya ini melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nanti kami akan teruskan sudah pasti. Ada juga pendengar yang sempat kemarin memiliki pertanyaan yang sama terkait dengan pelayanan kesehatan. Sampaikan siang hari ini pendengar, semoga kedepannya akan mendapatkan jawaban secepatnya. Kalau kemarin-kemarin sempat mengalami keterlambatan untuk mencari jawaban Anda, semoga dengan kami Halo RRI siang hari ini ditayangkan secara live pendengar di YouTube channel RRI Manado. Anda juga bisa mendengarkan, menonton secara langsung. Anda bisa mendapatkan nanti jawaban secepatnya di Halo RRI edisi Jumat nanti terkait dengan layanan di puskesmas mungkin atau juga rumah-rumah sakit daerah, BPJS Kesehatan, dan juga program imunisasi atau juga pengobatan-pengobatan gratis. Silakan Anda bergabung bersama kami Halo RRI siang hari ini di 082195835080. Selain itu pendengar, kalau berbicara pelayanan publik, selain dengan apa yang sudah saya sampaikan, ada juga yang namanya pelayanan pendidikan, di mana ini terkait dengan pendaftaran sekolah. Ada juga Anda yang ingin bertanya soal beasiswa juga boleh, akreditasi lembaga hingga distribusi bantuan pendidikan. Di kesempatan siang hari ini tadi ada Ibu Feni juga yang sudah menyampaikan terkait dengan pelayanan kelistrikan ataupun bahkan Anda yang membutuhkan jawaban atau keluhan terkait dengan air bersih. Ini juga bisa menjadi laporan Anda siang hari ini pendengar di Halo RRI. Tinggal sampaikan di mana alamat Anda dan juga apa saja permasalahan, masalah ataupun juga keluhan yang ingin disampaikan. 082195835080. Mohon maaf untuk Anda yang ingin mencoba bergabung bersama kami siang hari ini. Ada beberapa masalah mungkin jaringan yang kami dapati karena sejatinya telepon dari Anda sudah masuk sebenarnya pendengar, namun memang langsung terputus begitu saja. Silakan dicoba kembali 082195835080. Namun kalau memang melalui sambungan telepon biasa belum berhasil terhubung,
Anda bisa mencoba untuk melalui WhatsApp chat atau WhatsApp call atau juga SMS, dan Anda juga bisa mencoba pendengar untuk melakukan sambungan telepon melalui WhatsApp, walaupun biasanya kalau melalui WhatsApp agak terjadi sedikit delay begitu ya. Selamat siang untuk Anda di Halo RRI siang hari ini pendengar yang mungkin selain layanan dari PLN ataupun bahkan PDAM yang Anda butuhkan terkait dengan sambungan baru, ada juga gangguan dan juga pembayaran tagihan. Anda juga bisa memberikan laporan Anda untuk Halo RRI pendengar mungkin terkait dengan pelayanan transportasi dan perhubungan. Nah, ini juga sering menjadi kendala bagi masyarakat terkait dengan pengurusan pajak kendaraan, SIM, STNK, serta layanan angkutan umum, bandara ataupun bahkan juga pelabuhan. Semua yang memiliki keluhan terkait dengan topik-topik tersebut, silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini. Selain itu pendengar, pelayanan publik selanjutnya yang bisa Anda coba ataupun bahkan Anda laporkan untuk kami siang hari ini pendengar, selain pelayanan transportasi dan juga perhubungan, Anda bisa ke pelayanan ataupun bahkan melaporkan atau memiliki keluhan terkait dengan pelayanan pajak dan juga retribusi. Ini meliputi tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pajak kendaraan, PBB, NPWP, dan juga pajak penghasilan. Pelayanan hukum dan keamanan ini juga salah satu pelayanan publik pendengar yang mungkin sedikit memiliki keluhan bagi Anda, termasuk pengaduan ke kepolisian ataupun bahkan layanan pengadilan, bantuan hukum gratis, dan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Dan terkait dengan pelayanan hukum dan keamanan pendengar juga bisa Anda sampaikan terkait keluhan-keluhan Anda ataupun bahkan permasalahan mungkin yang Anda temui di Halo RRI kesempatan siang hari ini 0821 9583 5080. Selain itu pendengar, kita berbicara kalau Anda sebagai pecinta lingkungan terkait dengan pelayanan sosial dan lingkungan, bagaimana juga Anda bisa melihat terkait pengaduan lingkungan hidup ataupun bahkan permasalahan sampah, ada juga penyaluran bantuan sosial, BPNT, dan juga PKH pendengar. Juga ini Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini. Sambungan telepon yang kami buka 0821 95 83 5080 yang bisa Anda coba tentunya. Sekali lagi sambungan telepon 0821 95 83 5080 atau Anda juga bisa ke WhatsApp call dan juga WhatsApp chat di nomor yang sama 0821 95 83 5080 atau juga SMS pendengar. Pastikan Anda meninggalkan komentar juga untuk YouTube channel kami RRI Manado yang sedang melaksanakan Halo RRI siang hari ini secara live. Anda bisa menonton secara langsung di Halo RRI 6 Oktober 2025 untuk akun YouTube RRI Manado. Pelayanan pertanahan dan perumahan juga pendengar menjadi salah satu yang sering mendapatkan aduan dari masyarakat. Kalau kita berbicara pelayanan publik di Halo RRI, meliputi ini sudah banyak sekali yang sebenarnya melaporkan begitu ya, namun memang kami masih berusaha untuk mencari katakanlah jawabannya ataupun bahkan solusi yang bisa kami berikan ataupun bahkan bisa kami bantu terkait dengan sertifikat tanah atau juga pendengar pengukuran lahan dan bantuan rumah layak huni. Silakan pendengar untuk Anda bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Mohon maaf untuk Anda sekali lagi sambungan telepon saya sudah coba merestart handphone yang kita punya di sini, namun memang ternyata ada beberapa yang ingin mencoba bergabung bersama kami namun langsung terputus begitu saja. Silakan dicoba kembali 0821 95 83 5080. Kalau misalnya melalui WhatsApp agak susah untuk Anda bergabung, Anda bisa ke chat saja langsung atau juga SMS di nomor yang sama. Silakan Anda kirimkan pendengar keluhan Anda melalui WhatsApp chat atau juga SMS. Nanti akan kami tampung, akan kami catat pastinya dan diteruskan ke tim Halo RRI. Selamat pagi Halo RRI. Ya, akan saya lanjutkan lagi setelah menerima penelpon. Halo, selamat siang Halo RRI. Halo, selamat siang. Bapak siapa di mana Pak? Ya, Pak Sartono di Kompos. Pak Sartono, ada keluhan apa ini Pak Sartono? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera, selamat pagi Indonesia. Berbicara pengeluhan, kalau memang mau detail lebih lanjut ke lapangan, banyak. Tapi kalau tidak ada bukti, susah juga. Bukti seperti apa? Artinya kalau
mau rekam ke atau mau foto, nanti ada indikasi lain gitu. Baik. Nah, jadi karena kalau kita mau bilang kamari lagi, nanti mau bilang aduh, pemerintah begini, begitu. Terkait kasus apa ini Pak Sartono? Jadi masalahnya masyarakat ini, mau begini. Jadi artinya kita ada urus tetap sertifikat. Urus apa? Mohon maaf. Tadi dah istilah bilang menyangkut juga sertifikat. Sertifikat, oke. Mesti mau bayar sekian, aduh, baru habis bayar di sini, mau bayar di sana, aduh, masa ini mau bayar. Baik. Saya pikir-pikir aja dulu. Bayar di mana Pak Sartono? Ada Prona. Di mana? Pak Sartono, mohon maaf, informasinya di mana yang minta dibayar? Iya, karena aku tuh bikin stop prosedur harus begitu. Baik. Jadi itu nah. Baik. Dipingin aja, tapi pikir pending dulu karena belum ada peluru. Pas ada peluru Pak KS, biar dia jangan minta berapa deh. Baik, itu saja Pak Sartono. Ini banyak lubang mau isi asap. Belum terang mau isi di pool. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Priscila. Selamat pagi. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombo sudah bergabung. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Sartono ini terkait dengan sertifikat yang dalam pengurusan begitu, sudah pasti kita akan ke kantor pertanahan atau BPN kabupaten kota begitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Sartono menemui mungkin ada pungli ataupun bahkan ada sesuatu yang tidak wajar, sebenarnya ini bisa melaporkan secara langsung di website resmi Kementerian ATR atau BPN Pusat. Namun akan kami konfirmasi hal tersebut pendengar ke BPN sudah pasti Pak Sartono ya, agar supaya mungkin masyarakat juga mendapatkan jawaban terkait dengan seperti apa sebenarnya regulasi untuk pengurusan sertifikat. Ya Pak Sartono ditunggu untuk hari Jumat yang akan datang. Halo, selamat siang. Halo RRI. Halo, selamat siang. Halo RRI. Selamat siang, halo RRI. Dengan siapa di mana Pak? Pak Buts ini di Minut. Pak Buts. Matungkas. Di Matungkas. Silakan Pak Buts. Terkait apa ini Pak Buts? Ini terkait keberadaan apa ya? Paparasi atau jurnalis yang ada di lingkaran kehumasan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi ya. Baik. Masyarakat belum melihat ya berita-berita yang signifikan sebagai kontrol pengawasan. Baik. Soal anggaran dari pusat ke daerah dan dana alokasi khusus maupun dana-dana DAU atau dana-dana sejenis apa yang ada di pemerintah kabupaten atau provinsi. Yang beritanya kan kita tahu bersama jurnalis ini kan sebagai alat kontrol ya. Baik. Kontrol di bidang pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dalam hal-hal keuangan. Justru yang sangat greget pemberitaannya yaitu dari LSM atau dari medsos. Jadi satu kasus terkuak dia ada korupsi itu bukan dari medianya, bukan dari media yang angkat. Baik. Justru yang tadi saya mau masuk di situ, tapi enggak bisa masuk. Sudah di SMS tidak dikonfirmasi. Jadi lewat ini kami ingin melihat bagaimana keberadaan para jurnalis yang ada di masing-masing pemerintah kabupaten kota untuk memberitakan hal-hal yang sangat diatur oleh masyarakat. Kami itu aja karena pemberitaan sekarang ini asal Bapak senang, mungkin karena mereka dibiayai oleh anggaran kehumasan yang hanya seremonial pemberitaannya. Baik. Pemberitaan yang terus yang diharapkan masyarakat itu bagian pengawasan korupsi itu jarang diangkat dan jarang dimuat. Baik. Kalau toh itu hanya suatu berita untuk bergaining kepada pemerintah yang di mana mereka bernaung, kami dapat berita ini, mau dimuat atau naik, dapat mana berapa sekarang ini. Ini jadi justru konsumsi berita yang mereka dapat dari masyarakat itu hanya sebagai tameng. Mereka hanya bilang ada berita temukan ini,
mau buat ini atau enggak? Gimana? Mohon maaf Pak Buts, kalau misalnya bisa saya tanyakan, Pak Buts ingin mendapatkan jawaban dari media mana? Silakan disebutkan. Dari RRI nanti? Semua media pada umumnya yang ada, yang bernaung di bawah Sulawesi kehumasan-kehumasan Utara. itu, ya sekarang kurang gregetnya. Baik. Berita yang bagus-bagus saja, yang manis-manis untuk didengar, yang pahit-pahit orang hanya sebagai senjata saja. Terima kasih Ya, Pak itu Buts. aja. Lihat pemberitaan-pemberitaan yang sangat greget ya. Baik. Contoh ya di Minut. Ternyata benar-benar ada korupsi mega korupsi itu, dana COVID tidak di follow up oleh media media yang ada di Pemkab. Justru itu hanya rame di luar, sampai sekarang masih belum puas masyarakat. Aktor-aktor yang paling intelektualnya belum tersentuh. Baik. Saya kira seperti itulah. Alat kontrol media ini harus benar-benar sesuai dengan fungsinya, sebagai salah satu fungsi kan sebagai pengawas anggaran yang ada, baik dari pusat maupun dari anggaran dari mana yang masuk di daerah. Itu aja. Selamat pagi, Priscilia. Selamat siang. Tetap semangat. Terima kasih, tetap semangat Pak Buts. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Buts, menjadi katakanlah masukan yang sangat amat baik bagi para jurnalis semua media yang katanya bertindak atau ngepost begitu Pak Buts ya di kehumasan pemerintah, karena Pak Buts yang hari ini berbicara terkait dengan news value atau nilai dari berita. Bagaimana Pak Buts mendengar atau membaca di seputaran Sulawesi Utara, pendengar jurnalis yang memberitakan informasi-informasi katanya masih seputaran sosialisasi, jarang yang menyentuh soal anggaran katakanlah ataupun bahkan kasus-kasus. Terakhir, penelpon Halo RRI siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo RRI. Tabea, Bapak siapa di mana Pak? Dengan Heri. Pak Heri, ada apa Pak Heri siang hari ini? Iya, ini menyangkut juga dengan pelayanan publik. Terkait? Tadi juga saya mau masuk itu sulit, nggak bisa ya. Nah, padahal juga banyak keluhan, walaupun ada penyampaian informasi. Dengan pemberitaan, ada cerita dengan dunia sekarang. Ini termasuk untuk pelayanan, apalagi bicara dengan pers kan, seperti pembiaran disiasati, akhirnya kita sebagai masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan. Tertutup karena itu sistemnya sekarang yang tertutup. Jadi kita sebagai masyarakat mengharapkan ini terbuka saja. Di samping tertutup, tidak terbuka, persebaran tuh berita-berita, informasi atau cerita-cerita. Coba bayangkan ada tuh, apa itu mau dinama, cerita atau informasi. Tentang? Di Manado terjadi seperti ini, kasus seperti ini, di Jalan Samrat, dan begini. Kau bilang seorang bupati terlibat. Itu walaupun Manado kok bukan bupati yang terlibat. Jadi seperti apa? Jadi di media-media seperti ini dengan teknologi, terus menjadi pertanyaan yang mengawasi siapa? Siapa yang mau mengawasi? Para jurnalis? Iya, termasuk ini pers ini kan. Termasuk dengan tadi yang medsos itu yang mau mengawasi siapa? Baik. Siapa yang mengeluarkan? Itu juga ada kata. Siapa akunnya siapa? Baik. Sebenarnya walaupun kita sebagai masyarakat kecil, tidak mungkin mereka tidak tahu akun siapa. Tidak mungkin. Itu keluar dari mana itu awalnya itu pasti sudah tahu. Cuman itulah, karena sistemnya yang tertutup. Baik. Jadi harapan juga kita, sebagai media massa, beritakanlah itu yang sebenarnya itu peristiwa yang terjadi. Jangan beritakan itu di ujung-ujung yang sebenarnya itu orang di belakang. Baik. Kenapa dibawa dari ujung sana? Nyata-nyata aja yang ada di ibu kota misalnya. Itulah, melalui RRI juga, kita secontoh. Apa itu?
Di bupati, wali kota, gubernur, jabat kerja atau nyanda? Mana tuh wartawan? Ya iko-iko atau nyanda lihat orang? Jangan di mana, ada di siapa? Itu kan termasuk dengan pelayanan. Karena gerah masyarakat. Mana peran ke pemerintah ini? Terjadi bencana pembiaran. Nggak ada nggak hiraukan. Ini kan nyata, bukti, fakta. Jadi kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Oke. Itu saja Pak Heri. Harus lebih transparan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyiapkan juga wadah seperti ini untuk penyampaian. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Baik, itu dia Pak Heri, pendengar di Tateli yang sudah bergabung bersama Halo RRI siang hari ini menyampaikan terkait dengan ada yang perlu saya garis bawahi tadi ya. Siapa yang mengawasi jurnalis begitu dengan banyaknya pemberitaan yang beredar yang mungkin tidak sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik Pak Heri tadi menyampaikan apa yang ada di media massa ataupun bahkan di media sosial begitu. Siapa kira-kira yang mengawasi ataupun bahkan yang bertanggung jawab. Saya selaku jurnalis juga Pak Heri sebenarnya bisa memberikan jawaban, namun memang nanti akan saya teruskan ini sudah pasti akan ada Dewan Pers di sana, redaksi kami ataupun bahkan pimpinan redaksi atau juga manajemen media yang dimaksud oleh pendengar atau juga organisasi profesi pers bisa kita mintakan jawaban Pak Heri ya. Ditunggu hari Jumat nanti untuk Anda pendengar Halo RRI edisi selanjutnya untuk di Jumat 10 Oktober 2025 Anda bisa mendengarkan Halo RRI di frekuensi yang sama bersama kami Pro 1 RRI Manado, baik melalui siaran terestrial kami, ada juga di audio live streaming dan YouTube channel RRI Manado. Saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk Halo RRI edisi hari ini Senin 6 Oktober 2025. Saya akan mengemban amanah Anda pendengar untuk mencari jawabannya, meneruskan ke tim Halo RRI. Semoga Jumat nanti sudah bisa mendapatkan jawaban secepatnya. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado. Duh, bukan main coba anti lama, persyaratan banyak, rupa ribet Kang urus surat izin. Kita pasti sekali biar mandi sabla buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah Pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air. Di Tale ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan. Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting. Jangan salah. Kita keluhan lebih penting for banyak orang katu. Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. rri.co.id. Portal